Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam berhubungan dengan negara lain, terutama ketika perwakilan kita bertemu dengan perwakilan lain, eh, kita menjalankan yang namanya etika diplomasi. Ini sebenarnya adalah dasar bagi semua calon diplomat dan ini menjadi prinsip yang sangat merepresentasikan negara kita. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh eh, diplomat tersebut akan dipertimbangkan sebagai suatu tindakan politik yang mencerminkan sikap dari negara asalnya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, etika diplomasi menjadi penting dan kita hari ini akan bahas etika diplomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Arif Raharjo. Selamat datang di Praktik Diplomasi. Pada dasarnya, etika diplomasi itu sendiri adalah tentang prinsip-prinsip. Ini bukan hanya tentang tata aturan, tetapi juga tentang bagaimana kita saling menghormati dan memahami bahwa kita diberikan hak tertentu yang berbeda dari orang-orang lainnya. Diplomat memiliki kekhasan karena dia punya imunitas atau kekebalan. Dia tidak terkenai hukum dari negara di mana dia ditugaskan, itu adalah salah satu keunikan yang dirasakan dan privilege atau keistimewaan yang dimiliki oleh para diplomat. Namun demikian, uh, keistimewaan itu juga disertai dengan apa yang dianggap baik dan benar, apa saja yang dianggap etis atau tidak, dengan posisi uh, spesial yang dimiliki atau dirasakan oleh diplomat itu sendiri. Maka ada nilai-nilai yang harus diikuti oleh seorang diplomat. Inilah etika diplomasi. Ini adalah serangkaian cara, tata aturan, mana yang dianggap hal yang baik atau buruk, mana yang benar atau salah, mana yang diterima atau tidak, berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam konvensi keprotokoleran dan diplomasi Vienna. Dan oleh karena itu, berarti menuntut para diplomat untuk melaksanakan ini sebagai bagian dari uh, prakteknya dalam penyelenggaraan resmi hubungan internasional. Ini akan meliputi banyak hal, teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi pada prinsipnya ada satu hal yang sangat menjadi mutlak dalam uh, hubungan diplomatik, yaitu adalah prinsip resiprositas atau saling atau kesaling. Prinsip ini berarti bahwa eh, tindakan hubungan diplomatik satu orang akan menunjukkan sikap dari negara tersebut terhadap eh, mitranya atau lawannya, sehingga detail semacam apapun akan dianggap sebagai bagian dari tindakan politik begitu. Oleh karena itu, ada prinsip resiprositas yang artinya saling berbalas. Jika suatu negara melakukan tindakan yang tidak menyenangkan di dalam tugasnya sebagai seorang diplomat terhadap negara lain dalam acara-acara diplomatik, maka uh, adalah wajar bagi negara yang menerimanya atau diplomat yang menghadapinya jika mereka kemudian melakukan tindakan balasan yang serupa. Eh, ini ini gampang-gampang susah karena kita sudah punya prinsip-prinsip dalam Vienna Protocol eh, dan kemudian prinsip-prinsip itu ada dan diatur. Tapi di sisi lain ada detail-detail yang tidak selalu eh, jelas dalam prakteknya. Misalnya adalah tentang hal ini, wiretapping atau penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden SBY pada waktu itu dan pembicaraannya melalui telepon serta pembicaraan telepon dari Ibu Ani Yudhoyono yang pada waktu itu adalah First Lady di Indonesia.
Ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak menyenangkan, maka eh, maka kemudian ada penarikan duta besar Indonesia ke Australia yang merupakan eh, tindakan balasan dari apa yang sudah dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia karena dianggap sudah tidak menghormati hubungan diplomatik di antara keduanya. Ini adalah contoh. Sehingga diplomat meskipun dianggap senetral apapun, eh, tindakan yang dilakukan oleh suatu negara penerima terhadap diplomat itu tidak bisa selalu dianggap sebagai hal yang netral atau diwajarkan. Sehingga itu merupakan satu pernyataan sikap yang perlu dipertimbangkan oleh diplomat atau oleh Kementerian Luar Negeri negara pengirimnya. Karena prinsip resiprositas ini berarti suatu negara yang dianggap tidak hormat terhadap negara lain, maka bisa dikenai persona non grata misalnya, gitu. Eh, oleh karena itu, diplomat sangat perlu memahami bagaimana etika-etika dalam berkomunikasi secara dasar. Itu saja, bahkan tampil di hadapan diplomat lainnya atau dalam acara-acara ketika dia bertindak sebagai delegasi. Bahkan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaannya juga akan mencerminkan tindakan politiknya terhadap negara lain. Oleh karena itu, kita akan punya yang namanya etiket diplomasi atau eh, aturan mengenai perilaku, di mana aturan ini sifatnya mengatur hubungan formal antara satu pihak dengan yang lain yang merupakan perwakilan diplomatik, hubungan resmi antara dua negara, yang artinya kita harus selalu sopan dalam berhadapan atau bertemu dengan pihak lawan. Terkadang ini menjadi aturan-aturan yang tidak tertulis mengenai apa yang dianggap profesional uh, dan mana yang dianggap tidak profesional. Nah, kita akan bahas teman-teman tentang etika bercakap-cakap, etika berbicara lewat telepon, etika berjabat tangan, dan etika berpakaian, kemudian etika dalam jamuan makan. Oke, dalam hal bercakap-cakap misalnya teman-teman. Oleh karena itu, kita gunakan prinsip speak, ask, listen. Kita boleh eh, bicara tentu saja ini diawali dengan proses perkenalan terlebih dahulu sebenarnya. Kemudian akan lebih banyak jika kita, akan lebih baik jika kita bukan hanya berbicara, tapi kita juga bertanya kepada pihak lawan sebagai bagian dari ramah tamah. Jika ini dikenal sebagai basa-basi terkadang, tapi ini bukan hanya sekedar basa-basi, teman-teman. Ini adalah seni dari membangun hubungan, karena dengan bercakap-cakap itu kita memberikan penghargaan dan kita memberikan penghormatan kepada pihak lawan. Kita tidak harus selalu menyukai apa yang mereka bicarakan, tapi pada saat yang sama kita perlu menunjukkan bahwa rasa hormat. Dengan demikian, memang ini menjadi tantangan bagi kita karena kita tidak selalu suka orang tertentu, tapi pada saat yang sama kita harus bisa menunjukkan sikap hormat secara terus-menerus. Bicara tentang hal ini tentu saja ini adalah hal yang sederhana, tapi mempraktekkan hal ini butuh praktek yang luar biasa intens oleh karena itu. Nah, teman-teman, maka yang digunakan kita perlu perhatikan konteksnya. Jika dalam konteks kegiatan diplomatik, kita perlu memahami ada simulasi, ada bukan sih, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggunakan bahasa formal setiap saat. Tapi juga ada misalnya kita tahu yang namanya unmoderated caucus di mana ada pertemuan lobby di luar acara-acara resmi tadi yang memungkinkan para peserta atau para diplomat untuk menjadi lebih santai. Dalam situasi yang demikian, maka bahasa yang digunakan akan sangat berpengaruh. Misalnya bahasa yang cenderung formal itu akan terasa canggung jika dibawa ke ruang-ruang lobby karena misalnya mereka akan bicara satu satu dengan yang lain eh, dengan lebih rileks dan tidak diatur oleh tatanan yang ada di dalam ruang
apa namanya, di dalam ruang uh, pembahasan negosiasi gitu misalnya. Contoh sederhana adalah bagaimana di dalam diplomasi, di dalam ruang-ruang diplomasi itu juga disediakan tempat-tempat seperti tempat merokok misalnya, kantin misalnya, kemudian ada lounge di mana para diplomat bisa duduk dan kemudian berbicara dengan cara yang lebih santai. Salah satu praktek yang sudah ada adalah diplomat besar kita almarhum Ali Alatas, Pak Menteri Luar Negeri di tahun 90-an yang dikenal dengan kebiasaannya untuk bicara dengan orang-orang di sekitar gedung PBB yang dengan demikian membantunya untuk lebih dekat dan memahami situasi di dalam gedung PBB itu sendiri. Ini justru memberikannya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita ketahui memahami kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang tertentu dalam ruang diplomasi. Tentu saja ini kemudian ketika dibawa ke ruang yang lebih santai, ruang diplomasi yang dalam aturan dalam hal ini adalah proses lobby. Misalnya contohnya adalah ngajak ngopi, itu adalah hal yang wajar dilakukan dan kemudian bicaranya juga tapi meskipun demikian bicaranya tetap sopan santun. Nah, di sisi lain teman-teman, penggunaan bahasa di dalam bercakap-cakap dengan diplomat itu juga akan sangat diperhatikan. Contoh yang sederhana adalah bagaimana kita memanggil para diplomat dengan biasanya kita akan menyebut mereka dengan His Excellency dan kita akan menunjukkan gaya bicara yang cenderung excited gitu. Karena kita menganggap bahwa kehadiran mereka perlu dihargai sebagai perwakilan negara. Jika kita kemudian menunjukkan hormat pada mereka, maka hormat itulah yang resiprokal ya akan kembali ke kita sebagai perwakilan dari negara kita. Jika mereka kemudian menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak sopan, eh, maka akan ada kemungkinan bagi negara yang mengirimkan atau negara yang menerima untuk melakukan satu tindakan balasan jika dianggap ini sudah melebihi batas kewajaran. Oleh karena itu, kita bisa memperhatikan bagaimana cara kita berbicara ketika berhadapan dengan orang lain. Yang artinya di sini kita lihat kita tidak memonopoli pembicaraan, artinya kita tidak membesar-besarkan diri, kita tidak secara terus-menerus bicara, kita juga tidak berbohong atau arogan. Kita juga awali dengan jika belum kenal akan memperkenalkan diri. Misalnya, Good morning, His Excellency, Your Excellency. I am Arif. I am a delegate of of the Republic of Indonesia. I'm I'm really happy to meet you eventually here because we've heard a lot about you too, and this is truly our honor to talk to you right now. We're really grateful for your uh, uh, willingness, your availability of attending our event today. And we're looking forward to discuss more about what this event could affect and what does this mean to the Republic of Argentina, for example, misalnya contohnya. Jadi kita kemudian bicara dengan cara yang uh, tenang, sopan, dan kita tentu saja memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian tentu saja setelah itu kita menanyakan, how is it going with the current project and how are you? Are you currently well? If the person eventually, kalau misalnya kemudian orangnya bicara dan berbagi tentang kehidupan mereka, pribadi mereka, maka kita akan menanggapi dengan cara yang sopan. Tentu saja ini akan berdasarkan pada konstruksi sosial dan kita perlu melatih dan oleh karena itu memahami dengan siapa kita sedang bicara. Itu adalah salah satu yang kunci yang perlu dipahami begitu. Eh, ada ada aturan yang tidak sepenuhnya resmi tentang bagaimana kita tidak terlalu banyak bicara tentang penyakit seseorang terlalu lama karena kita tahu diplomat juga kadang-kadang sakit, tapi itu kemudian membawa suasana yang berduka sehingga terkadang bisa mengarah kepada sesuatu yang cenderung canggung. Setelah itu, yang sangat penting adalah
kemampuan kita untuk mendengar. Mendengar itu bukan hanya mendengarkan secara sederhana kemudian memotong pembicaraan. Justru kita tidak pernah diizinkan untuk memotong pembicaraan. Kita perlu menjadi pendengar dan pembicara yang baik. Yang dalam artinya menjadi pendengar yang baik adalah berhenti, kita tidak menyela, kita betul-betul mendengar. Kemudian kita bayangkan jika apa yang dikatakan itu benar, kita menghadap ke pembicara, kita menunjukkan minat terhadap apa yang mereka sampaikan. Kemudian kita sendiri ketika kita sedang bicara, kita bicara secara konkret dan spesifik, nggak ngelantur kalau istilah bahasa Indonesianya. Kita bicara dengan tenang dan kita tentu saja menghadap ke pembicaranya. Kita uh, kita bicara singkat tapi jujur meskipun tidak takut salah. Nah, ini yang kemudian menjadi seni yang perlu dipahami oleh diplomat. Saya tidak bisa bilang dan bercerita banyak, tetapi ini butuh praktek yang mendalam, teman-teman. Oke, nah kemudian, oh iya, ada satu hal yang saya lupakan. Jangan lupa bahwa keberadaan orang ini itu sangat penting bagi negara. Oleh karena itu, kita mengawali dengan pembukaan, membuka diri, dan apabila kita mau pergi, maka kita akan minta izin untuk pergi terlebih dahulu. Bentuk kesopanan eh, yang tertinggi adalah kemudian berpamitan ketika kita mau meninggalkan pembicaraan dan meminta maaf. Oleh karena itu, meskipun ini sederhana, tapi ini adalah satu praktek yang sangat penting. Kemudian kita tentang bicara di telepon. Ketika dibicara di telepon, kita akan menyebutkan nama kita, asal kita. Jika tidak, maka seringkali kita akan orang akan kehilangan konteks. Ini menjadi satu etika yang sangat penting dalam berbicara secara profesional. Kita menyebutkan nama, asal kita dari mana, dan kemudian menyampaikan tujuan atau pesan yang hendak disampaikan. Eh, Kemudian kita perlu perhatikan jam menelepon. Ini menjadi satu trik yang gampang-gampang susah karena kita memahami perbedaan waktu antara satu tempat dengan yang lain. Maka sebelum kita menelepon, akan lebih baik jika kita memperhatikan mereka berada di zona waktu yang mana dan di sana sedang jam berapa. Akan sangat tidak nyaman ketika kita menelpon dalam waktu-waktu istirahat, misalnya jam 3 pagi begitu. Dan itu akan tentu saja tidak nyaman. Meskipun ini meskipun kalau ada kepentingan mendesak, maka diperbolehkan dan biasanya yang kemudian kita sasar adalah kantor atau sekretaris dari pejabat-pejabat luar negeri atau pejabat pemerintahan di negara yang terkait. Gitu. Oleh karena itu, tapi tetap aturannya sama pada dasarnya, kita menyampaikan straightforward tentang apa yang kita sampaikan. Dan teman-teman, dalam hal ini yang tidak pernah dan tidak bisa kita selalu tinggalkan adalah eh, kesopanan yang sudah kita kenal dalam berbahasa, dalam berbicara dengan orang lain. Jadi kita akan menyambut orang terlebih dahulu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan kita juga ucapkan terima kasih atas apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya mereka datang, maka kita akan ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di acara ini. Kita sangat senang karena ini kemudian bisa memperpanjang atau memperluas jaringan keterhubungan kita satu sama lain. Ada makna yang perlu kita pahami dalam percakapan yang terkesan basa-basi itu, teman-teman. Itu artinya kita memberikan penghormatan kepada mereka dalam keadaan seperti apapun, baik kita sebenarnya suka atau tidak. Dan tentu saja jika kita kemudian perlu meminta mereka untuk melakukan sesuatu, kita akan selalu minta tolong. Bagaimana mau kami punya hal yang ingin kami sampaikan dan permohonan. Oleh karena itu, apakah boleh jika kita memohon atau meminta tolong perwakilan ini untuk misalnya hal yang sopan semacam ini terus kita pertahankan. Tentu saja terima kasih dan tentu saja mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Tentu saja tidak lain tidak bukan kita juga perlu mengucapkan selamat atas
hal-hal tertentu, misalnya selamat atas kemarin terpilihnya presiden siapa misalnya. Ini kita akan terus sampaikan, dan pada saat yang sama dalam pembicaraan ini kita apa terus memahami konteks dan situasi dan peka. Itu yang seringkali menjadi menantang. Jadi memohon maaf, memberikan selamat, kita berkenalan terlebih dahulu, kita mengucapkan terima kasih, dan kita memohon dengan sopan, itu adalah bagian dari tatanan yang wajib sekali dalam bicara, bukan hanya di telepon, tapi juga dalam hubungan secara langsung dengan para diplomat. Eh, saya sebelumnya memohon maaf karena ada foto yang agak sedikit eh, sure di sana, karena ini adalah satu etika berjabat tangan yang gampang-gampang susah dalam urusan diplomatik. Berjabat tangan itu dianggap sebagai satu apa namanya, satu trik yang di satu sisi penting, tapi juga menandakan bagaimana kita menerima mereka dengan cara yang seperti apa, dan pada saat yang sama juga menunjukkan sikap kita sebagai eh, seorang diplomat. Eh, Berjabat tangan itu adalah kunci yang sangat penting dalam etika berdiplomasi, teman-teman. Eh, karena keras atau lemahnya jabatan tangan itu akan menjadi kode yang sangat penting bagi negara kedua belah pihak. Apakah mereka terlihat antusias atau tidak dalam menerima angkat jabatan tangan tersebut, dan pada saat yang sama jabatan tangan yang seperti apa yang kita gunakan itu sangat mencerminkan eh, sikap negara tersebut terhadap kita dan sikap kita terhadap negara lain. Eh, saya akan berikan beberapa contoh, teman-teman. Di sini ada eh, Presiden Leonid Brezhnev yang sedang terlihat berciuman dengan, itu adalah diplomat yang pada waktu itu dari eh, negara sahabat. Dia secara sengaja memberikan ciuman kepada Erich Honecker karena yang adalah eh, pejabat pemerintahan luar negeri dari Jerman Timur yang pada waktu itu adalah salah satu negara sahabat bagi Rusia. Ini tidak sepenuhnya berjabat tangan, betul. Tapi cara ekstrimnya adalah seperti ini. Ketika suatu negara berusaha untuk menunjukkan hormatnya yang luar biasa atau kedekatannya yang luar biasa, ini adalah cara yang paling ekstrim yang kita bisa lihat, salah satunya. Tapi kemudian salah satu contoh yang juga kuat adalah dari negara-negara Arab yang apabila mereka bertemu maka mereka akan menangkupkan kedua kepalanya dan kemudian menggesekkan hidungnya. Itu terjadi di para duta besar negara-negara Arab, misalnya Uni Emirat Arab, Dubai, dan kawan-kawan. Di saat yang sama, antusiasme dari seseorang untuk menerima jabatan tangan atau mengulurkan tangannya ketika berjabat akan menunjukkan rasa hormat. Di sini kita bisa lihat antara Bernie Sanders dengan Hillary Clinton. Meskipun konteksnya bukan diplomatik, tapi ini juga terjadi dalam pertemuan antara Xi Jinping dengan Presiden Donald Trump. Jika teman-teman memperhatikan, maka teman-teman akan lihat bahwa ketika Donald Trump sedang berjabat tangan dengan orang lain, dia akan berusaha untuk menarik orang tersebut lebih dekat dengannya, sehingga orang tersebut akan terlihat goyah. Ini adalah sebuah gestur yang menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan yang besar atas orang tersebut, sehingga jangan main-main, saya bisa menyapa Anda sedemikian rupa, saya yakin dengan posisi saya karena saya kuat, dan kamu bisa saja goyah sewaktu-waktu dengan situasi yang seperti itu. Tafsir penafsiran yang seperti inilah yang kemudian muncul penuh dengan spekulasi, betul, tapi ini tetap dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima selama jabatan tangan tersebut benar-benar terjadi atau dilakukan di antara dua belah pihak. Yang terlalu kuat akan dianggap sebagai gertakan, sedangkan lemah dianggap sebagai ketidaktertarikan, seperti dianggap yang di sini.
Contoh pertemuan yang terakhir adalah antara Xi Jinping dengan Donald Trump, yang mana Xi Jinping berhasil terlihat sama tingginya dengan Donald Trump, dan yang tidak kalah dari itu adalah dia tidak bisa ditarik oleh Donald Trump, yang mana Donald Trump biasanya menarik lawannya, tapi dia kemudian tidak bisa. Eh, ini menunjukkan bahwa eh, kesan bahwa Amerika Serikat tidak bisa mengotak-atik kemandirian Tiongkok. Itu yang kemudian ditangkap, dan oleh karena itu di saat yang sama eh, orang kemudian juga menafsirkan bahwa genggaman tangan di antara kedua belah pihak itu juga menunjukkan betapa ada ketegangan di dalamnya meskipun keduanya bertemu. Begitu. Contoh yang lain juga yang menunjukkan adalah diusirnya Volodymyr Zelensky ketika bicara dengan Presiden Donald Trump. Ini adalah satu bentuk tegas yang sangat menunjukkan ketidakhormatan Amerika Serikat terhadap Ukraina pada waktu itu, karena Volodymyr Zelensky dianggap meminta terlalu banyak. Ini adalah satu, kita kembali ke aturan yang sebelumnya, yaitu tentang speak, ask, and listen. Tapi dalam kasus itu Volodymyr Zelensky menekankan bagaimana dia menuntut Amerika Serikat untuk memberikan bantuan. Dalam kasus ini bukan kita tidak bisa memberikan bantuan, bukan kita tidak bisa menuntut negara lain untuk memberikan bantuan, tapi permintaan tersebut perlu disampaikan dengan cara-cara yang membuat negara lain juga ikut merasa menang ketika mereka memberikan bantuan kepada negara lain. Durasi dari berjabat tangan itu sendiri juga perlu diperhatikan, terutama tentang jika melihat konteks dari apa yang sebenarnya terjadi antara dua pihak. Kemudian yang paling menarik adalah ketika kita berurusan dengan negara-negara Asia yang ketika bersalaman cenderung menangkupkan kedua tangan seperti ini, atau membungkukkan badannya ke depan dari lawannya. Contoh yang menarik yang terjadi adalah antara Sri Sultan Hamengkubuwono yang sebelah sekarang dengan pihak kerajaan Jepang yang pada waktu itu berkunjung ke Jogja. Di sana terlihat bahwa eh, pihak kerajaan Jepang kemudian mengulurkan tangannya, sementara Sri Sultan Hamengkubuwono berusaha untuk membungkuk. Ini menjadi suatu tanda yang sangat positif dalam eh, etiket berjabat tangan dalam kasus ini, karena kita bisa melihat bagaimana pihak satu sama lain berusaha untuk menyapa dengan cara yang mudah diterima bagi pihak lawan, dan oleh karena itu menunjukkan bahwa oh, saya sudah memahami bahwa Anda seperti ini, maka saya berusaha untuk beradaptasi dengan cara Anda berjabat tangan juga. Dan sebaliknya, itu adalah satu tanda yang sangat positif, karena artinya masing-masing berusaha untuk mendalami pihak lawannya lebih baik sehingga bisa menerimanya dengan lebih baik. Begitu. Itulah kenapa menjadi penting kita bicara tentang protokoler yang mungkin akan dibahas dalam pertemuan yang dan mata kuliah yang lain. Begitu. Kemudian tidak lain adalah etiket berpakaian, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menggunakan, para diplomat akan menggunakan pakaian sipil harian. Pakaian sipil harian itu adalah safari yang kita bisa lihat di apa? eh, di para diplomat kita ketika mereka berangkat ke kantor, ya teman-teman. Ini adalah pakaian sopan yang digunakan hanya untuk ke kantor saja, tidak digunakan untuk digunakan sebagai perwakilan. Kemudian dengan demikian, maka jika kita menggunakan pakaian ini ketika menghadiri acara-acara resmi kenegaraan atau kita bertindak sebagai perwakilan resmi, maka akan dianggap sebagai tidak sopan, karena yang menggunakan pakaian seperti ini misalnya adalah teknisi, protokoler, atau bahkan MC dan semacamnya. Di sisi lain ada pakaian sipil resmi atau PSM, yang kemudian adalah pakaian safari. Ini biasanya digunakan untuk acara-acara malam hari, kemudian menghadiri acara-acara yang bukan acara resmi kenegaraan.
Jika kita menghadiri dengan acara menggunakan ini dengan dalam konteks acara resmi kenegaraan, maka bisa dianggap tidak sopan. Yang paling tinggi adalah pakaian sipil nasional, yang artinya kita menggunakan pakaian yang eh, tertinggi. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi karena dan ini biasanya digunakan dalam acara-acara kenegaraan. Dalam kasus ini kita bisa lihat ada Bu Iriana Joko Widodo dengan Pak eh, Jokowi yang menggunakan pakaian resmi, eh, dan kemudian Pak Yusuf Kala dengan Ibu Mufidah ya, Yusuf Kala yang menggunakan kebaya begitu. Eh, ini adalah satu contoh. Di Indonesia bisa berbeda, tapi di negara lain juga bisa berbeda. Ini biasanya digunakan untuk acara resmi seperti acara kemerdekaan, peringatan sesuatu yang kemudian diplomat mendapatkan undangan, ada pelantikan juga yang diplomat mendapatkan undangan. Kemudian Can You The Feel dan Black Tie. Black Tie itu biasanya digunakan untuk acara jamuan makan malam. Acara jamuan makan malam itu biasanya digunakan untuk berusaha untuk mendekat dengan negara lain, teman-teman. Ini adalah jas berkancing satu dengan kemudian kita kita menggunakan dasi kupu-kupu serta kaos kaki hitam dan sepatu hitam yang tidak menggunakan tali. Tenyu de Ville itu adalah pada dasarnya ketika kita bertindak sebagai delegasi, maka kita lebih baik menggunakan pakaian ini. Ini menunjukkan hormat, tapi tetap dalam keadaan sederhana, sangat sopan. Ketika kita bertindak sebagai utusan dari negara lain, menghadiri acara-acara resmi, yang bedanya adalah ketika kita menggunakan pakaian sipil resmi itu, kita bertindak lebih rileks atau lebih formal dan biasanya digunakan oleh teknisi. Sementara jika kita adalah perwakilan, maka kita menggunakan tenue de file, atau dalam event jamuan makan malam kita menggunakan black tie. Begitu. Uh, itu adalah tentang pakaian dan resikonya adalah ketika kita dianggap tidak hormat, maka kita bisa akan dikenakan persona non grata sebagai seorang diplomat yang artinya diusir. Negara bisa jadi tidak perlu punya alasan untuk mengusir diplomat-diplomat tertentu. Penetapan atau deklarasi persona non grata itu juga bisa dilakukan ketika ada orang-orang yang dianggap tidak hormat terhadap suatu negara. Contoh yang pernah dilakukan adalah oleh Obama kepada 35 orang warga negara Rusia yang merupakan diplomat, dan mereka dianggap melakukan breach atau pelanggaran ya, terhadap kedaulatan Amerika Serikat karena melakukan serangan siber dan melakukan kampanye hitam yang disebut dengan Project Lafta. Ini terjadi pada Desember 2016 dan sebelumnya sih sebenarnya ketika calon presiden Trump pada waktu itu sedang mengkampanyekan dirinya. Pada saat yang sama, ternyata kemudian teman-teman kalau mau mencari tahu, dia menggunakan beberapa perusahaan Rusia sebagai klien, bukan kliennya, sebagai mitranya untuk membangun image yang positif terhadap tentang dirinya, dan pada saat yang sama membuat image yang negatif terhadap Hillary Clinton. Ini adalah ternyata 35 orang ini dianggap sebagai perwakilan dari uh, tidak perwakilan dari dideklarasikannya persona non grata kepada 35 orang ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang uh, menunjukkan kekecewaan Amerika Serikat terhadap adanya pelanggaran karena ada serangan maya. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya serangan maya, teman-teman. Ini adalah keterlibatan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Rusia karena ini adalah perusahaan-perusahaan siber ya. Ada perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan berupa kampanye di sosial media yang mempromosikan image yang negatif bagi Hillary Clinton. Ini kemudian ditemukan oleh FBI, CIA, dan NSA sehingga kemudian berpengaruh terhadap keterpilihan Donald Trump di tahun 2017. Itulah yang kemudian menjadi alasan Obama untuk mengusir
35 orang diplomat Rusia ini yang dianggap mewakili kekecewaan Amerika Serikat terhadap tindakan Rusia. Pada dasarnya itu yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan diplomasi, teman-teman. Ada banyak, meskipun ini adalah satu dasar, tapi saya memahami bahwa prakteknya menjadi satu hal yang lebih sulit dilaksanakan daripada sekedar dasar-dasar dari etika diplomasi. Begitu. Teman-teman mungkin nanti akan praktek lebih dalam keprotokolaran diplomasi tentang bagaimana jenjang itu bisa diperhatikan di sana dan bagaimana tata aturan kegiatan itu dilaksanakan. Untuk sekarang kita cukupkan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.